Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedulur sekalian yang moga dimuliakan Allah. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan, apa yang saya tonton di YouTube itu tentang pernyataan reaksi daripada Ketua PBNU Gus Yahya Stakuf itu. Setelahnya ada reaksi-reaksi apa yang dinyatakan beliau terdahulu, yaitu tentang masalah kisru nasab ya, yang oleh beliau itu eh, disikapi sebagai husnuzon saja dan meyakini adanya ketersambungan nasab Ba'alawi kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang saya anggap tidak adil adalah tidak husnuzon terhadap pergerakan-pergerakan orang-orang ya atau keluarganya sendiri yang sedang berjuang mensucikan marwah nama sucinya Nabi SAW, membela para ulama yang diici termasuk ulama-ulama NU ya, pembelotan sejarah Nusantara dan doktrin-doktrin oknum Habib yang sekarang itu membingungkan umat, bahkan berpotensi merusak akidah. Rupanya Pak Ketua ini telah memandang ke atas ya, atau sebelah mata terhadap pergerakan perjuangan keluarganya sendiri untuk justru membela NU ya, dengan berbagai resikonya. Tetap husnuzon pada apa yang dilakukan oleh Oknum Habib itu. Bagaimana Pak Ketua itu tentang umroh yang ke Tarim, haji ke Tarim itu? Bagaimana itu Pak Ketua tentang rukun iman yang ditambah itu? Apakah Anda juga setuju seperti itu? Bagaimana itu Pak Ketua itu, yang bahwa Habib itu adalah kastah yang paling mulia dengan ayat inna akramakum diabaikan gitu ya. Artinya apa yang sudah ditata oleh syariat itu dirubah itu. Bagaimana itu menanggapi seperti itu Pak Ketua? Juga kiai yang diremeh, yang diece itu ya, bahwa ilmu itu di atas nasab gitu loh. Maksud saya nasab itu di atas ilmu. Orang itu percuma lah ya, orang alim ibadah banyak kalau tidak cinta Habib itu akan masuk neraka. Itu bagaimana itu tanggapan Pak Ketua ya, yang seperti itu? Apakah Mas setuju? Apakah tetap masih husnuzon ya pada mereka-mereka yang saya kira itu sangat menyimpang sekali dengan aturan syariat? Itu bagaimana saudara? Bagaimana itu ya Mbak Ketua ya? Nah, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh PBN itu wajarlah menimbulkan reaksi daripada kalangan rumput atau keluarganya sendiri atau umat Islam ya, yang memandang tidak adil, tidak adil, tidak adil itu. Saya kira orang-orang alim atau orang berilmu itu kan apa saja sikapnya yang dilakukan kan berdasarkan ilmu, tetapi saya memandang bahwa Pak Ketua dan yang ada ya di PBNU itu seperti Bapak Miftahul Akhyar, Bapak Fakhruddin, ngomong ini atau pernyataan ini bukan berdasarkan ilmu tetapi berdasarkan nafsu ya, sebelah mata gitu ya. Sampai-sampai menanggapi reaksi itu di samping ya menggoblok-goblokkan orang yang bertanya, orang yang oh, melihat catatan itu ya. Nah, ini saya kira Pak Ketua ini seperti menutup perkembangan wawasan ilmu pengetahuan justru terhadap keluarga sendiri, itu orang lain sendiri ya. Kiai Imad itu kan orang NU dan orang-orang yang sedang berjuang mensucikan nasab, meluruskan nasab dari pada junjungan ke Kanjeng Rasulullah SAW sampai ke Wali Songo, sampai pada uh, penjagaan sejarah, juga menjaga peninggalan-peninggalan makam-makam para sepuh yang sekarang dirusak itu. Itu kan pergerakan yang luar biasa ya, yang mesti itu dirangkul gitu ya. Mestinya itu bangga ya punya anak buah yang cerdas, yang peka, yang sedang berjuang membela Nusantara, membela akidah umat itu ya. Bukan kemudian kok dipecat, direndahkan ya, dituduh macam-macam, ini nggak bijak itu. Itu saya kira
Aneh ya, orang-orang berilmu tapi kok pernyataan-pernyataan sikapnya terhadap memandang Kisru Nasab ini kok tidak dengan ilmu tapi lebih pada hawa nafsu ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, yang juga saya sikapi yaitu pernyataan bahwa orang-orang yang mereaksi ya atas pernyataan sikap PBNU itu kemudian dinarasikan sebagai orang-orang yang tidak bermutu ya, sebagai orang-orang yang pengangguran itu kan. Nah ini lagi-lagi ini ya seperti menanggapi dan memandang sebelah mata ini bukan dengan ilmu tapi dengan nafsu gitu, ngosob kalau bahasa Cirebon itu. Kok bisa-bisanya ya seorang ketua ketika ada kritik dan ketika ada reaksi atas pernyataan beliau yang tidak adil kemudian disikapi dengan cara ngambek gitu ya. Biarkan saja itu mau protes. Ya, mau ngeritik mau apa nggak peduli gitu. Orang-orang nggak bermutu. Ya, para pengangguran itu. Saya kan kerja itu kan, melamar itu kan, kerja ya di PBNU sehingga menjadi ketua itu. Oh, berarti beliau itu kerja. Artinya kalau kerja itu berarti beliau mengharapkan gajian dong, ada bayaran dong. Masya Allah. Saya kira di NU itu orang-orang yang menduduki jabatan sebagai pengabdian ya, karena yang saya tahu memang ya ulama itu adalah khodimul ummah, melayani umat itu kan, peduli terhadap eh, kebingungan, kekisruan umat, kemudian bagaimana membenahi ya apabila ada kekisruan ya, tugas ulama atau tugas daripada PBNU itu bagaimana cara mendamaikan kekisruan ya, bukan malah justru memihak sebelah mata yang justru memihaknya itu enggak jelas dengan mata mana itu ya, sehingga yang satu sisi dibela sambil ngotot-ngotot meskipun itu nyata di depan mata itu kerusakan ya, oknum-oknumnya itu ya. Dan yang membela benar-benar ini membela organisasinya sendiri ya NU, membela para ulama, menjaga keutuhan sejarah Nusantara. Kok malah justru diricu, dirusuh, direndahin, di suuzon gitu ya. Ya mestinya kan kalau terhadap eh, Mbak Alawi itu husnuzon ya mestinya adil dong terhadap pergerakan Ki Haji Maduddin Kawan juga mestinya kan husnuzon itu kita. Ini hal yang lucu, maka itulah saya kira sudah wajar lah kalangan akar rumput yang di bawah ini ya, seperti saya juga itu yang saking demennya terhadap NU ya, yang di apa lahirkan oleh yang mulia Khatul Syekh Hasyim Asy'ari ya. Ya bagaimana hati saya ini tergelitik gitu ingin juga menanggapi ya itu ketidakadilan itu hawa nafsu ya, itu tidak bijak itu menanggapi kisru yang ada di tubuh NU itu ya, terutama ini ketiga sepuh ini ya, Pak Ketua ya, Gus Yakut ini Yahya ini, juga Kiai Haji Miftahul Akhyar itu ya, termasuk Kiai Dr. Fakrulus itu saya kira aja. Nah, kalau saya boleh memberikan masukan sebaiknya mundur saja sebelum dipecat itu ya. Anda itu bukan ya, kalau dianggap bekerja silakan saja, pantesan ya. Sebetulnya kalau tidak dibayar sekalipun itu kalau sudah menjadi ketua atau duduk di PBNU itu dengan sendirinya itu rezeki atau duit itu akan mengalir ya. Tapi bahasa beliau menyatakan bahwa dirinya adalah seperti pekerja, ini yang sangat lucu bagi saya itu, kok kerja gitu ya. Nah, kemudian ya selayaknya untuk ya dipecat gitu ya kalau tidak sudah kepake. Nah sebelum dipecat saya kira sebagusnya itulah mengundurkan diri sebab ini di bawah ini masya Allah reaksinya ini ya, bukan hanya saya ini mungkin nanti ribuan itu ya, sebab para pendukung Kiai Haji Ahmaduddin itu sudah meludak ini daripada berbagai kalangan akademis, Kiai alim alamat ya. Jangan kira bahwa di
belakang Kiai Haji orang goblok, orang bodoh atau pengangguran ya, tetapi mereka-mereka orang-orang yang sekira amat bermutu. Nah, tidak sebagaimana pandangan Gus Yahya yang dikatakan sebagai orang tidak bermutu ya, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Ahyar sebagai orang yang berpaham eh, sesat ya, Wahabi, Salafi dan selain sebagainya, tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rosi itu yang eh, bersumber daya rendah ya. Anda ini Masya Allah ya, terlalu merendahkan sekali itu ya. Batrul Hontunas, Masya Allah. Saya khawatir ini ada sifat-sifat yang demikian yang bersambung kepada ya, justru sebaliknya ya, pada penggoda itu. Jadi begitulah saudara-saudaraku ya sekalian, kita saking cintanya kepada NU sehingga ya wajarlah seperti sendiri itu untuk bereaksi atas sikap-sikap yang tidak adil, yang tidak bijak, yang mengutamakan dan menunjukkan hawa nafsu. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.